Apa tak sanggup Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan emas 3 ton di halaman surau Ad-Din ini? Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Sanggup, mudah bagi Allah. Kenapa tak diturunkannya? Ujian. Kalau benda dia dalam bentuk materi itu infak. Kalau bendanya tidak hilang-hilang sampai hari kiamat, itu namanya wakaf. Misalnya ngasih tanah, apakah hilang tanah surau Ad-Din ini? Tak hilang. Ada yang makan tanah sini? Tak ada. Tanah surau Ad-Din tak hilang sampai hari kiamat. Itu namanya wakaf. Wakaf tidak boleh hilang. Makanya tidak bisa wakaf lilin. Saya wakafkan lilin ini, tak bisa, karena lilin setelah dibakar hilang. Tiang ini infak atau wakaf? Wakaf. Tiang ini tak boleh hilang. Andai surau Ad-Din ini 20 tahun lagi berubah menjadi Masjid Ad-Din 10 lantai, maka tiangnya ini tak boleh hilang. Tiangnya ditumbangkan, tetap dijadikan lantai pondasi dasar, tak boleh hilang tiang, karena dia wakaf. Orang dulu menyerahkan duit ke surau Ad-Din ini, akadnya adalah wakaf. Barang wakaf tak boleh hilang. Jadi kalau ada renovasi masjid, semua yang ada di masjid itu mesti balik. Andai terpaksa mesti dijual, duitnya tetap balik lagi ke masjid, tak boleh hilang. Ini diantara perbedaan antara wakaf, infak, sodako. Kalau zakat Pak Ustadz, kalau zakat wajib, infak, wakaf, sodako itu sunnah. Kalau zakat dia wajib dan ada haulnya setahun sekali dan ada nisabnya, ada batasnya. Kalau zakat, wakaf, infak tak ada batasnya. Misalnya punya kambing 40 ekor, maka dikeluarkan zakatnya 1 kambing. Punya onta 5 ekor, dikeluarkan zakatnya 1 kambing. Punya emas 85 gram, dikeluarkan zakatnya 2,5%. Katanya ada emas yang tak dizakati Pak Ustadz. Ada, Mas Parno, Mas Paijo. Mohon maaf Mas Nyantis. Nah, inilah dia 4 yang mesti dibedakan: zakat, wakaf, infak, sodakoh. Jadi nanti kalau anak ibu, anak bapak bertanya, mak ya, apa beda zakat, wakaf, infak, sodakoh? Udah dijelaskan Ustaz Somad itu tadi, cuman aku tak bisa ngulangnya lagi, tak apa-apa kata dia. Aku tadi tak dapat tempat duduk, jadi saya pikirkan semuanya. Mudah-mudahan semua kita ini selalu dalam rahmat Allah SWT. Keutamaan infak dan sedekah. 1. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah menolak bala. Andai kita ditakdirkan hari ini menabrak seekor ayam, tertulis di Lauhil Mahfuz, hari ini, hari apa ini? Hari Sabtu, bahwa kamu dalam perjalanan ke Concong menabrak seekor ayam, lalu kemudian bersedekah, maka dihapus, tak jadi menabrak ayam. Janji Allah SWT, disampaikan Nabi Muhammad SAW. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Makanya orang tua-tua kita dulu selalu mengatakan sedekah tolak bala. Makanya kalau udah sedekah tolak bala, makan aja. Ada daging kambing, makan, karena itu tolak bala. Dan kabarnya kambing di Tembilahan ini tidak mengandung kolesterol, karena kambing di sini mengandung anak kambing. Kita selalu minta tangannya begini ya. Begitu tolak bala langsung berbalik. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal bala wal riba was suyufal mukhtalifata was syada'ida wal mihad. Menolak segala bala.
Dia lupa ada satu lagi cara menolak bala adalah apa pula bersolawat. Solawat betul juga, tapi tema kita ini bersodakoh. Solawat bagus, tapi tema kita ini sedang bersodakoh. Kadang orang-orang pelit nih kalau itu dibelok-belokkannya, biar tak keluar duit. Apa tak sanggup Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan emas 3 ton di halaman surau Ad-Din ini? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Sanggup, mudah bagi Allah. Kenapa tak diturunkannya? Ujian. Ada orang diuji kakinya datang ke surau, buktinya lulus. Ini jamaah tembilahan diuji kakinya untuk datang ke surau Ad-Din, becek-becek, hujan-hujan, pagi-pagi, dingin-dingin, lulus. Datang dia kemari. Sampai kemari, di luar pula. Tak merajuk dia. Tetap bertahan. Andai ada orang yang diuji telinganya, mendengarkan ceramah, lulus. Tapi ketika diuji kantongnya, disitulah kumat penyakit asli. Jadi ini sedekah infak ini adalah ujian dari Allah. Mudah-mudahan kita semuanya lulus ujian insya Allah. Jadi kalau mau dijauhkan dari segala matra bahaya bala, anak saya kuliah di Jakarta, di Jogja, di Surabaya, di Medan, jauhkan dari bala Pak Ustadz, sedekah. Suami saya sedang di luar kota Pak Ustadz, doakan supaya jangan sampai dilarikan pelakor, sedekah. Istri saya cantik Pak Ustadz, takut saya dia dipelet orang, sedekah. Namanya sedekah tolak bala. Belum ada lagi tolak kuih, tak ada. Belum ada lagi tolak teh tarik, tak ada. Yang ada tuh tolak bala. Bagaimana cara menolak bala? Doa. Bagaimana cara menolak bala? Zikir. Bagaimana dengan cara menolak bala? Kata Nabi, idza ra'aitum, kalau kamu menengok ada bala, musibah datang, maka kata Nabi, fatasaddaqu, maka bersedekahlah kamu. Dulu orang-orang tua kita itu tak pakai dalil dia. Dimasaknya ayam, dimasaknya nasi, dimasaknya kue, diundangnya tetangga. Habis itu, mari kita berzikir, qul huwallahu, qul huwal falaq, qul huwal nas, ayat kursi, afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa acara ini Pak? Sedekah tolak bala. Tak tahu dia dalil hadisnya, yang penting diamalkannya. Beda sama orang sekarang, tahu hadisnya, sering ngaji tapi tak pernah diamalkan. Itu maka orang dulu itu lebih berkah hidupnya. Alhamdulillah, orang-orang tembilahan ini suka bersedekah tolak bala. Itu maka tembilahan ini aman sampai hari kiamat insyaallah. Surau Ad-Din, din agama. Agama inilah yang menyelamatkan kita. Kalau mau selamat anak cucu kita, surau Ad-Din ini mesti besar. Ad-Din, agamanya mesti selamat. Makanya doa selamat yang pertama, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid-din, selamat dalam agama. Kaya, pejabat, duit banyak, ganteng, kalau agamanya tak selamat, neraka jahanam. Jadi baik kayu bakarnya neraka, tak ada gunanya hidup di dunia. Waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakarnya neraka itu nas, manusia, wal hijarah, batu. Nas, manusia, orang kafir. Hijarah, batu-batu berhala yang disembah. Makin besar batu-batu patung itu dibuat, semakin membuat kobaran api neraka. Alhamdulillah, di Tembilahan tak ada patung di Tembilahan, tak ada. Manusia mematung banyak di luar di sana. Bapak Ibu yang ada di dalam surau Ad-Din, jangan menyepelekan saudara kita yang ada di luar. Boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada kita. Jaminkan orang itu. Awas Bapak Ibu. Subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua,
Kata Nabi SAW, dawu mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Dawu, obati, mardakum, orang yang sakit di antara kamu bis sadaqah, dengan sedekah. Datanglah orang menjumpai Imam Abdurrahman bin Mahdi ahli hadis. Lututku ini udah benanah 7 tahun tak sehat-sehat. Tolonglah aku wahai Imam Abdurrahman bin Mahdi. Imam Abdurrahman bin Mahdi ingat hadis Nabi. Kata dia, kau sedekah. Sedekahnya gali sumur. Cari kampung yang tak ada sumurnya, gali sumur. Setelah digali sumur, kering nanah di lututnya itu sehat. Apa hubungan sumur dengan lutut bernanah? Ternyata orang kampung habis minum berdoa, ya Allah, balaslah kebaikan orang yang bersedekah sumur ini. Tak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang Saudi Arabia sakit, pergi ke Amerika, medical check up dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kata dokternya, pulang ke rumah, makan enak, tidur enak. Nanti mana tahu bapak ibu di Tembilahan periksa di rumah sakit, kata dokter, pulang ke rumah, makan enak, tidur enak. Itu artinya malaikat maut sudah dari Rengat menuju Tembilahan. Sudah tak ada obatnya. Malaikat maut udah di jalan. Kata dia, tak ada obatnya lagi nih, Bu, pulanglah. Ingat dia hadis Nabi, dawu mardakum bis sadaqah. Pulang dia ke Saudi Arabia, sedekah. Habis itu dia berangkat lagi cek terakhir. Heran dokter itu, kau makan apa? Biasa. Pakai herbal apa? Biasa, tak ada apa-apa. Tapi pesan Nabi kami, dawu mardakum bis sadaqah, berobatlah kamu dengan sedekah. Cerita ini disebutkan dalam kitab judulnya Gharaib wa Taraib Sa'ah wa Sa'ah. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, semua ada saatnya. Penerjemahnya Abdul Somad. Cari bukunya di internet. Semua ada saatnya. Abdul Somad. Buku itu bestseller, tebal.